sekarang. Okay. Once again, good morning. It's still morning, ya? Yes. Yeah. All right. Let us continue with the. Morning, sir. Morning. Sure. Yes. Thank you. With the topic today, clauses. Good morning, sir. Morning. Thank you. The topic for today is clauses. After we discuss some other aspects of English grammar, the last one I guess phrases. We talked about phrases. Ada phrase sebagai a group of related words that does not express a complete thought and does not have a subject and predicate pair. Kalau mau kita ulangi sedikit, frase itu sebuah kelompok kata yang terkait satu dengan lain, tetapi tidak mengekspres, tidak menunjukkan pemikiran yang komplit, yang lengkap, dan juga tidak ada pasangan subjek predikat. Karena kalau sudah ada pasangan subjek dan predikat, itu sudah jadi kalimat itu, atau minimal dia jadi clause. Oke, tapi ini phrase, dia tidak dalam bentuk pasangan subjek dan predikat. Contohnya, one type of phrase is prepositional phrase. Ini contohnya at the beach, near the store, by this time. Itu hanya frase. Another kind of phrase is a verbal phrase. Verbal phrase, frase, kata kerja. Okay. To fly in a plane. Itu satu frase saja. To fly in a plane. Building a large dam. Tidak ada subjek. Itu hanya frase, kata kerja. Okay. Sign the legal document. Okay. Itu frase. Even though these phrases contain nouns or pronouns, walaupun ada noun atau pronoun yang ada di dalam ini, tetapi or verb forms, none of the nouns or pronouns, verbs are subjects or predicates. Tidak bisa dikatakan walaupun ada building di sini, ada to fly di sini, atau sign di sini, tidak bisa dikatakan itu sebagai predikat. Karena ini hanya frase dan tidak ada subjek. Oke, itu maksud dari penjelasan ini. None of them work as a partnership. Partnership dalam hal ini sebagai subjek dan predikat. Also, these phrases do not express complete thought. Oke, itu tentang frase yang kita bahas minggu lalu. Now, clauses once again. Words and phrases can be put together to make clauses. Klausa, ya, anak kalimat. Ada juga yang induk kalimat yang bisa independen. Dalam hal ini punya complete thought or complete idea. A clause is a group of related words that contain a subject and a predicate. Oke, clause itu ada subjek, ada predikat. Note the difference between the phrases, the clauses, in the following examples. Ya, ada phrase, ada clause. Ini sudah minggu lalu atau belum ya yang ini? Jangan sampai saya ulangi. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, No, sir. Belum, Pak. Oke, ya. Now we can see the difference between phrase and clause. On the left, number one, took the train. That is took the train. To be a clause, on the right, we have the sentence of the clause, Webster took the train. Webster is the name of a person, of course.
English name, Webster took the train, or Angela took the train. Joanari, John Riukaho. Yeah. So Webster took the train. This is a clause, but at the same time, it is because it has a complete idea, then it can be a sentence. Look at the second one. After Webster took the train. Took itu bukan mengambil ya, bukan mengambil kereta api, tapi dalam hal ini naik kereta, naik atau numpang kereta api. Ya, tentu tidak bisa ada gendong-gendong kereta, bawa atau ambil. Tapi bahasa Inggris ya seperti itulah, took the train. Tapi di kalimat kedua ini atau yang contoh kedua ada kata after, Webster took the train, ada kata afternya. Yang di atas Webster took the train itu tidak masalah dia bisa jadi satu kalimat because it has the subject Webster and then took predicate and then the object the train. But the second one there is the word after. And then the sentence becomes after Webster took the train. Nanti orang tanya, apa yang terjadi setelah Webster numpang kereta api? Tiba-tiba jalan-jalan ketemu orang, dia bilang, after Webster took the train. Setelah Angela naik kereta api. Maksudnya apa kok tiba-tiba setelah ini? Inilah yang membuat kalimat jadi tidak komplit, karena ada tambahan after di sini. Karena itu disebut dengan clause. Penjelasan di bawah, only one of the clauses is a sentence. Yaitu yang pertama tadi. Clause 1 gives a thought or an idea that is complete, that can stand by itself, independent of other words. Dia bisa berdiri sendiri, tidak perlu tambahan kata lain lagi yang di atas ini, kalimat di atas, karena dia sudah cukup komplit. Oke, sedangkan yang kedua, dia jadi tidak komplit karena ada tambahan ini tadi. However, clause 2 gives an incomplete thought or idea, one that cannot stand by itself. Ini butuh tambahan kalimat lagi atau kata lagi supaya dia jadi lengkap karena ada afternya ini. One that needs some more words to make it whole or complete. Maksudnya the word after changes the meaning, making the thought incomplete. Okay. After reading this clause, we are left hanging. Setelah baca kalimat kedua ini, kita dibuat menggantung. Kita dibikin menggantung. Gantung ya, apa maksudnya ini? Kok sepotong-sepotong, kok tambahin after lagi? Itu. Okay, left hanging sudah di sini tadi. The clause raises a question. Jadinya muncul pertanyaan setelah baca kalimat kedua tadi di atas. What happened after Webster took the train? These two clauses illustrate the two kinds of clauses, independent clauses and dependent clauses. An independent clause atau clause yang berdiri sendiri is a group of words that contains a subject, a predicate, and a complete thought. Jadi tidak harus ada objek sih. Makanya di sini tidak disebut subjek, predicate, objek. Tapi kalau ada, it's okay. Tapi hal yang paling penting bahwa there should be a complete thought. Okay. Kebalikannya, a dependent clause is a group of words that contains a subject and a predicate, but does not express a complete thought.
Oke, itu yang dependen. Dependen, dia jadi dependen yang kalimat yang kedua ini. Bergantung pada tambahan kata lain lagi. Oke. Itu tentang clause. Sekarang kita maju ke compounding sentence elements. Ada dari kata compound. Words, phrases, and clauses may be joined to one another inside a sentence with a conjunction. Ini yang ikut kuliah saya di structure 2 mungkin pernah kita bahas tentang compound sentence. Compound sentence. The coordinating conjunction and but, or nor may join subjects, predicates, adjectives, adverbs, prepositional phrases, or dependent clauses within a sentence. Jadi bisa menggunakan and, but, or, nor, dan lain-lain untuk menghubungkan subjek, predikat, dan seterusnya. This process is called compounding, ya, penggabungan bagian-bagian kalimat ataupun dua kalimat menjadi satu. The following examples show the process of compounding. Okay. Seperti ini, kita bisa compound words antara ini. Sam and Henry drive to work together each day. Okay. Kenapa tidak pakai S di sini ya? Itu pertanyaan pertama dulu. Karena 2 orang, Pak, Sam and Henry. Oke, karena 2 orang, maka kata kerja menggunakan Drive. drive saja tanpa S. Kita pakai S itu apabila Karena kalau satu saja, Sam drives. Sam To work together each day. atau Henry drives. Oke, dan Atau Henry. drives to work each day. Pasti tidak pakai together lagi. Nah, perhatikan bahwa kalau ada and, maka di kiri dan kanan sebelum dan setelah and itu harus sejajar, setara. Jenis katanya harus sama, atau bentuk katanya harus sama. Itu yang masih banyak lupa mahasiswa. Sudah pakai and, nanti yang di sebelahnya, misalnya di sebelah kiri, Sam, terus di kanan and going. Nah, Sam and going itu tidak sama itu. Sam and driving. Itu tentu dua kata yang tidak bisa dihubungkan dengan and. Karena and itu harusnya dua yang sama. Oke. Saya pernah kritik satu wartawan media sosial. Dia pakai dia pakai and begitu, yang dia hubungkan dengan and, dua frase yang berbeda ini jenis komponennya. Satunya kata benda, satunya kata kerja. Jadi saya bilang, Adi lihat baik-baik itu kalimat. Saya jelaskan kenapa tidak boleh pakai dan. Baru dia bilang, oh iya maaf kakak. Oke, seperti itu. Bill grabbed the sandwich and ate it. Apa yang sama di sini? Dia pakai and. What identical or similar in this case? Both using verb to, sir. Sorry. Both of the words are using verb to or the past of the. Yes, yeah. Both verbs are in past tense, simple past tense. Okay. Grab and ate. Okay. Dua ini. Jadi bisa sejajar. Dia ambil dan dia makan. Okay.
Yang menjawab pertanyaan tadi tulis di chatting ya. I answered the question. My answer was this atau is this. Lydia Nanometer raised her hand. Is he going to talk or say something? Or are you playing with all the buttons on the screen? No? Lydia is not going to talk, no? Or you are trying all the buttons in the application? Okay. Let's go on. So these are words, then phrases. We can compound phrases. We will meet you in the mall or at the restaurant. Okay. What are similar in the two parts? Apa yang sama? Kesamaannya adalah bahwa keduanya menggunakan prepositional phrase. Tempatnya ya bisa beda, tapi bahwa itu keterangan tempat, prepositional phrase itu yang sama. Okay. Now, what about the dependent clauses? Yeah, dependent clauses are clauses that cannot stand alone or that depend on other words in a sentence in order to have a complete idea. Okay. Example is, we will discuss your options before the play begins or after it is over. Ya, ada before, diikuti ini frase ini, dan ada after. Jadi, dua-duanya adalah dependent clauses. Dependent clauses. Before the play begins, after it is over, dua-duanya dependent clauses. Kenapa mereka jadi clause atau clauses? Karena ada sebenarnya, misalnya ini, it is over. Sebenarnya sudah lengkap itu, sudah selesai. Tapi ada after, jadinya incomplete idea. Oke, harus dimasukkan dalam sebuah kalimat lengkap seperti ini, baru mereka bisa punya makna yang lengkap. Oke. Before, sama juga, before the play begins. Karena ada before, jadinya tidak komplit. Sama. Jadi dalam hal ini, dua hal ini bisa di-compound menjadi satu kalimat. Digabungkan. When entire independent clauses or simple sentences are joined this way, they become compound sentences. Jadi setelah ketika dua clauses yang simple sentences digabungkan jadi dua, jadi satu, mereka seperti ini tadi. Avoiding fragments. Kita sampai jam berapa ya? Harusnya sampai jam 12.40. Ya, tidak harus sampai sekian. Biar ada hemat paket. Avoiding fragments. A complete sentence needs only two elements, a subject and predicate unit. And
a complete thought. Jadi hanya dua ini, ada subjek, ada predikat, dan juga harus ada complete thought. In other words, a simple sentence is actually the same thing as an independent clause. Jadi simple sentence sama dengan yang independent clause tadi itu. Dua-duanya memiliki hal yang sama, yaitu subject and predicate and then complete thought. Okay. Dependent clauses itu kebalikannya, or phrases are called fragments because they are missing one or more parts needed to make a sentence. Yeah, words and dependent clauses. Therefore, they are only pieces of fragments of complete sentences. Ini yang hal-hal mendasar seperti ini yang perlu diketahui mahasiswa sehingga waktu maju ke penulisan yang lebih advance, sampai pada penulisan proposal, penyusunan skripsi, hal-hal kecil seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Look at these examples. The sentence, the candidate address the crowd. Mungkin dia menyapa para kerumunan ataupun mungkin dalam hal ini audience. It is a sentence with a subject and predicate and then complete thought. Addressing the crowd itu salah satu pecahannya. Ini jadi frase addressing the crowd. No subject and predicate unit, no complete thought. Tidak subjek, tidak ada yang bisa disebut subjek dan predikat di sini. Ya. Kenapa kata ini, kelompok kata ini dikatakan tidak punya subjek dan predikat? Padahal ada kata kerja di sini. Anda bisa jawab? Anyone can answer? Anyone can explain? Why do we call this as not having a subject and predicate, while we can see clearly here there is a verb. Okay, there's a verb. Ada yang bisa jelaskan ulang? Kalau Anda bisa jelaskan berarti masih ingat yang saya omong dari tadi atau Karena last week. Siapa? karena frasa terdiri dari beberapa kata Pak, sehingga tidak membutuhkan subjek dengan tidak membutuhkan subjek dengan predikat Pak. Oke. Patricia. Salvator syukur Pak. Oh, Salvatore. Oke, bagus, tulis jawabannya ya di chatting. Siapa lagi yang bisa jawab, yang bisa jelaskan? Masih ingat pertanyaannya? Mengapa frase ini dikatakan tidak punya subjek dan predikat unit, padahal ada di sini kata kerja ini, kita lihat ini. Addressing ini kan dari kata to address ditambahin ing jadi addressing the crowd. Oke. Ada the crowd, kata benda, dia kata kerja. Kenapa dikatakan no subject, no and predicate unit?
Oke, karena ya tadi siapa tadi yang jawab tadi? Siapa Syukur tadi? Salvator Syukur, Pak. Salvator, ya Salvator tadi sudah katakan karena tidak apa ya, tidak ada subjek dan tidak ada predikat. Yang namanya frase tidak mengandung, walaupun ada kata kerja, tapi dia fungsinya bukan sebagai predikat. Sebuah kata kerja baru bisa disebut dia sebagai predikat apabila dia dipasangkan dengan subjek. Makanya ada kata istilah pair di sini tadi ya. Ada kata pair di mana ya? Kata pair di mana? Kata pair. Ya, cari. Oke lah, tak usah dicari. Ya, bahwa mereka itu harus ada pair of subject and predicate lah, ada di atas. Okay. So the next, so no complete thought, no subject and predicate unit, no complete thought. Look at the second one, the candidate addressing the crowd. Ini juga agak aneh. The candidate sudah ada sebagai ini kata kerja yang bisa sebagai subjek. Terus ada addressing kata kerja, terus the crowd ya yang bisa menduduki posisi objek. Tapi masih dikatakan sebagai fragmen. Oke. Akhirnya dia disebut frase saja ini. Apa yang terjadi ya? Kenapa begitu? Anyone can explain? Ya. Ada bisa jelaskan? Karena tidak ada helping verb, Pak. Di situ addressing, tapi tidak ada helping verb di sebelumnya, sebelum kata addressing itu, Pak. Kenapa harus ada helping verb? Karena kita menggunakan verb plus ing di sini, Pak. Jadi kita membutuhkan helping verb. Kenapa kalau ing kata kerja berbentuk ing kita harus membutuhkan helping verb atau auxiliary verb? Satu saja lagi penjelasan dia sudah komplit itu. Apa ya? Kenapa disebut itu dia tidak bisa jadi kalimat ya, kok malah jadi frase padahal ada itu. Oke, jawabannya ya karena Nela tadi sudah bilang, Nela tadi yang jawab ya. Nela atau Pet atau Tron atau Petra, Pak. Ya? Petra, Pak. Petra, Pak. Oh, Petra. Jadi panggil Nela malah jadi aneh ya. Petra. Oke, Petra tadi sudah bilang karena tidak punya helping verb. Di situ dia pakai ing tapi kok tidak pakai helping verb. Betul, tapi kenapa ya kalau ing harus pakai helping verb? Itu pertanyaan. Yang lain lagi, jangan hanya Petra saja.
Ada yang jawab? Ini yang lain ada ikuti atau apa ya? Serius atau ada yang sambil kunyah-kunyah? Oke lah, nggak apa-apa. Petra catat ya, tulis jawabannya di chatting. Karena nanti saya rekap di akhir kuliah nanti sebentar ini. Ada yang duduk mengantuk. Kelihatan sekali dari sini. Tidur jam berapa ini anak orang? Oke. Sampai tidak bisa jawab ya ini barang. Saking mengantuknya ya. Oke. Ya karena kita ya kalau ada kata ing, kata kerja dalam bentuk ing dalam konteks seperti ini, walaupun ada juga present participle yang tidak harus pakai. Misalnya the man walking down the street is my brother. Itu tidak pakai helping verb itu. Boleh dia itu. Walking down the street itu sebenarnya juga dia ada kata kerja itu. Ya, yang sedang jalan-jalan di jalan raya itu adalah saudara saya. Saudara saya. Tapi dia present participle sebenarnya ada who is walking down the street sebenarnya. Tetapi bisa tanpa who is juga the man walking down the street atau the man standing over there is my friend. Itu walaupun itu ada, tetapi yang konteks seperti ini, misalnya the candidate harus is addressing the crowd untuk menyatakan present continuous tense, menyatakan sebuah kejadian yang sedang berlangsung, maka harus ada ing. Ada lagi yang tadi kelas 3C atau kelas 3B, can using. Dia can terus using. Can itu sama dengan will, sama dengan may, must, itu can use atau may use. Seperti itu. Lain dengan yang ini, is, om, atau are itu diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya harus dalam bentuk ing. Can I write something here? Tercoret. Or maybe here. Seperti ini. We can using. Ada yang pakai begini. We can using it. Ya. Ada yang pakai begini. We can using it. Salahnya di mana? Ya can itu tidak pakai ing. Tidak boleh diikuti oleh kata kerja bentuk ing. We can use. You can use it. Sedangkan yang tadi itu harusnya dia the candidate calon, mungkin calon presiden kah, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, the candidate is harusnya ada begitu, addressing the crowd. Harusnya ada is menyapa the crowd. Seperti ini. This is wrong. Ini problem di ini ya, makanya ada warna-warna ini. The candidate is addressing the crowd. Oh yeah, that one is wrong, but this one is correct. Correct. But when we say the candidate
addressing the crowd. Ini jadinya wrong lagi. Kita bilang wrong, daripada kita bilang wrong, mungkin incomplete. Complete thought. Mungkin lebih tepat dikatakan begitu. Karena apabila kita tambahin komponen lain dalam frase itu, maka dia bisa lengkap. Ada yang tahu cara membuat dia komplit? Yang ini. The candidate addressing the crowd. Pertama itu yang ini. The candidate is addressing the crowd. Ada cara lain lagi? Ingat tadi yang contoh lain tadi yang saya kasih, the man walking down the street is my brother. Ini correct. Ini sebenarnya mulai dari sini itu disebut dengan adjective clause. Dia clause ini sebenarnya masih ada tambahan, hanya dihilangkan. Who is walking down the street is my brother. Oke. Kita isi ini dikurung karena boleh pakai, boleh tidak. Kalau tidak ada, dia menjadi seperti ini. Walking down the street is my brother. Yang sedang berjalan. Tapi bagaimana dengan ini? Apakah kita bisa buat seperti ini juga? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Who are speaking one by one? The lady first, and then the gentleman. Yang tadi bilang bisa. Coba bacakan jawabannya. Udah kan, siapa duluan? Ya, you. Who is that speaking? Teresia Amal, Pak. Oh, Teresia. Okay. Yes. Lili Amal. The candidate addressing the crowd is Savio, bisa kok, Pak? The candidate addressing The crowd is Savio. the crowd is Savio. Oke. Yang laki-laki tadi? Pak. Ya. Saya, Pak. Yang mana? Karena layar saya perkecil, jadi tidak kelihatan siapa yang lagi speakernya aktif. Harus saya scroll down. Saya, Pak. Name, mention your name, please. Let's save time. Saya siapa? Ayo, siapa tadi Halo. yang? Ya? Salvator Syukur, Pak. Oh, Salvator. Salvator Syukur, Pak. Ya, Salvator. The girl who is addressing the crowd is the candidate. Oke. The girl Who is is addressing the crowd is the candidate. addressing should be double D. The crowd is the candidate. Oke, bisa. Ini tadi siapa Syukur tadi? Sorry. Terus ya.
Siapa Syukur? Sorry. Once again. Salvatore, yeah. Okay, good. Yeah, that is the way to make a wrong or incomplete sentence complete. Okay. Cara membuat sebuah kalimat yang tidak komplit menjadi kalimat yang komplit. Okay. Avoiding commas, splices, and fused sentences. Sometimes two independent clauses or simple sentences, ya, they are independent karena bisa berdiri sendiri dan bisa disebut dengan simple sentences. Can be joined to form another kind of sentence, the compound sentence. Tadi ada compound words, ada compound phrases. Ya, sekarang ada compound sentences that consist of independent clauses. Sometimes two independent clauses or simple sentences can be joined to form another kind of sentence, the compound sentence. Two major errors can occur when constructing compound sentences. Kadang-kadang terjadi kesalahan dalam menggabungkan dua kalimat independen menjadi sebuah kalimat. Error 1, the comma splice. Comma splice. Writers can make errors when they try to separate the two independent clauses in a compound sentence with a comma alone. Okay. A comma is not a strong enough punctuation mark to separate the two independent clauses by itself. Thus, using it causes the clauses to be spliced together. Okay. Example of comma splice. Tom read the novel, his friend saw the movie. Okay. Sepertinya dua kalimat yang hanya dibatasi koma seperti itu menjadi tidak kelihatan hubungannya. Apa hubungannya? Tom read the novel, his friend saw the movie. Jadi hanya ya dua kalimat digabung begitu terus pakai koma. Terus kenapa harus digabung ya? Kalau hanya seperti itu. This sentence can be paired in three ways. Bisa digabung, dipasangkan dengan baik dengan cara tiga cara. Three ways. First one, kita masih ada beberapa menit. First one, by adding an appropriate coordinating conjunction. Harus ada coordinating conjunction yang appropriate, yang tepat. Like this. Tom read the novel, but his friend saw the movie. Kenapa kita mengatakan bahwa ini lebih baik? Ya, hubungannya adalah bahwa mereka melakukan dua kegiatan yang berbeda. Ya, dengan adanya kata tetapi. Ya, Tom membaca novel, tetapi temannya lagi menonton film. Itu lebih jelas. Ada subjek, ada predicate, dan tentu ada objek juga. Kenapa penekanannya subjek predicate? Karena dengan pasangan itu saja sudah menunjukkan mereka dua itu kalimat independen. Oke, ada tambahan objek, itu sudah tambahan. Oke. Or we can use semicolon by changing the comma to a semicolon. Semicolon itu sebenarnya dia titik itu.
tapi ada komanya. Begitu, makanya disebut titik koma. Dengan titik koma seperti itu, bisalah orang pahami bahwa kedua hal berbeda. Oke. Sama dengan kita bilang Tom membaca novel titik. His friend saw the movie. Tapi bahwa masih bersambung dan menjadi satu kalimat, orang lebih baik menggunakan titik koma. The third one, by changing the punctuation and adding an appropriate conjunction adverb or conjunctive adverb. Dengan menggunakan kata however. Tom read the novel, however, his friend saw the movie. Itu lebih jelas lagi. Sama dengan but juga. Akan tetapi temannya ini itu untuk menunjukkan bahwa dua orang ini sedang melakukan pekerjaan yang berbeda. Itu. Ya, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan. We stop here and continue next week. This is today is 15/9/2020. Three B. Okay. Remember to fill in the attendance list by writing your name and your semester in the chatting room. Because shortly I'll capture all the messages that you have written in the chatting room. But maybe first of all I'll capture the screen and share it to the group. Once again, second screen. I share it again. And the last screen I'll capture. And then share it again to your group. And then I'll capture your attendance, all the messages that you have written. Okay. Now you can turn on your microphone and say hello to your friends before I close the room. Halo Okal. Halo. Halo Cynthia. Halo Ovi. Da Cynthia, dan ada Hadun, da Soya Francis Halo Kanenu. Joanna, halo Arthur. Halo guys. Wisulau sudah beli Basong United dong. Bakar. Ya kakak. Hai kakak. Halo Petra. Hai guys. Halo Petra. Masuk kembali teh Oksel hilang gitu. Semak-semak di Lombok. Halo Petra. Bisa keluar ke Tongi. Lo mau lembas dari sini terus ya. Naik kangau kah? Ya saya stop apa dulu ya tadi. Oke Pak. Pak, kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, kalau Terima kasih, Pak.